Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Itu nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng, 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 digoreng. Oke, shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, pada saat ini saya akan mereaction sebuah video lagi, yaitu tentang perkataan Ustadz atau mantan pendeta yang dikatakan bahwa dia adalah mantan pendeta, yaitu Agustinus Christopher Kainama. Ya, akhir-akhir ini sangat meresahkan. Ya, saya mau bilang bahwa susah move on. Susah move on. Kenapa saya bilang susah move on? Karena dalam ceramah-ceramahnya dia berbicara seputar iman Kristen, dan dia tidak pernah berbicara tentang keyakinan baru yang baru dianutnya. Nah, ada satu peristiwa di mana dia berbicara tentang murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yohanes. Nah, dia mengatakan dia mengatakan bahwa Yohanes meninggalnya dengan cara digoreng. Videonya seperti berikut ini. Mari kita lihat. Namanya Yohanan. Dia bilang namanya adalah Yohana. Ya. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Itu nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Mari kita melihat apa yang menjadi kebenaran sebenarnya. Digoreng. Oke, saya akan memberikan tanggapan sedikit mengenai bagian ini yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, bahwa Yohanes atau Yehohana itu adalah Yohanes, ya. Dia tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia juga pernah berkata bahwa yang disalib itu adalah Yehohana, ya, Yehohana, dan bukan Yesus. Dia juga pernah berkata demikian. Tapi di dalam video kali ini dia juga bilang bahwa yang murid yang sangat dikasihi oleh Yesus adalah Yehohana atau Yohanes. Sedangkan nama Yunani daripada Yohanes itu adalah Yohanes, ya, Yohanes. Tuhan adalah baik atau Tuhan adalah pemurah, ya. Nah, kita melihat tadi dia bilang bahwa Yohanes meninggal itu sekitar tahun 200. Tapi kalau kita baca di Wikipedia itu menjelaskan bahwa Yohanes meninggal itu sekitar tahun 101, ya. 101. Ya, ini di Efesus. Dan kemudian yang berikut dia bilang bahwa dia meninggal dengan cara digoreng. Nah, kalau kita membaca di Wikipedia juga ada beberapa pendapat yang lain, juga ada hal-hal lain. Itu Yohanes, ini saya baca yang dari Wikipedia, ya. Yohanes digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma, ya, itu waktu masa penganiayaan. Ini kemungkinan terjadi pada masa Kaisar Nero. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi. Yohanes, ya, sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia masih bisa hidup terus. Jadi waktu dia digoreng, tapi dia tidak mati. Dan kemudian dia diizinkan Tuhan untuk terus hidup. Dan kemudian yang berikut adalah akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batubara. Pada saat itu ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu dari Allah sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Ya, kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edessa. Ya, sekarang wilayah Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Jadi kalau Ainama bilang
bahwa dia digoreng sampai mati, itu bersaksi dusta, ya. Itu bersaksi dusta, ya, bersaksi dusta. Jadi dia selalu tipu, ya, dengan memutarbalikkan kebenaran. Saya mau bilang bahwa orang ini belum move on. Belum move on. Kenapa belum move on? Karena yang dibicarakan ya seputar iman Kristen. Oke, bagian yang kedua kita akan melihat dari apa yang dibicarakan oleh Kainama dari jika aku menghendaki dia tidak mati, kamu mau apa? Dan ini terjadi. Teks ini lanjutan. Ini sebenarnya teks itu bagian daripada Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 itu tercatat di dalam ayatnya, ya, ayatnya yang ke-22, ya. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-22. Dan saya pikir peristiwa ini terjadi ketika mereka kembali, Petrus kembali untuk di tepi danau Tiberias, ya, di tepi danau Tiberias. Dan kemudian cerita itu berlanjut karena habis itu Yesus bilang kepada Petrus bahwa gembalakanlah kawanan dombaku, ya. Nah, itu perintah yang Tuhan sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 20 itu perikopnya adalah murid yang dikasih Yesus. Saya baca supaya jelas. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan Engkau?" Kata Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Ustadz Kainama bersaksi dusta, bermulut manis dan mencari makan. Jadi saya mau bilang begini, mereka susah move on. Terlalu sakit kayaknya. Kayaknya dia punya masa lalu dengan gereja yang membuat dia sakit hati, akhirnya dia pindah. Atau pindah karena ingin sesuatu, kita tidak tahu. Nah, sudah seperti itu, tapi para pengikutnya tetap saja dibodohi sama dia. Ya, dia bilang dia kuliah di Leiden, kuliah di Mesir, kuliah di Israel, dan yang lebih parah lagi dia bilang dia kuliah di Vatikan. Tidak mungkin di Vatikan itu ada STT, ya. Kalau dia kuliah di Vatikan atau belajar di Vatikan, mungkin dia bukan jadi pendeta, tapi jadi romo, jadi pastor mungkin, ya. Tapi ini dia berkata bahwa dia ambil S1-nya atau pernah sekolah di Vatikan. STT model apa yang ada di sana? Nah, ini menjadi pelajaran bahwa ketika orang memutarbalikkan kebenaran, mereka akan menipu untuk mendapatkan uang untuk perut. Jadi kiranya Tuhan menguatkan iman orang Kristen supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka bicara tentang Kristus, apapun yang mereka berbicara tentang apa iman Kristen, tetapi yang pasti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang mau bicara tentang fakta apapun, iman Kristen sesungguhnya adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak bisa dibantah dan itu tidak bisa, ya, tidak bisa untuk digugat, ya. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Sebab bagaimana mungkin Tuhan mau menyelamatkan manusia yang berdosa kalau dia tidak mengambil posisi itu. Tuhan memberkati. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan beriman dan berlogika itu penting, tapi jangan sampai berlogika menggunakan akal yang tidak sehat untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.